warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak jamaah Masjid Nur Sa'adah yang dimuliakan Allah, marilah sama-sama kita mulai pengajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu sekalian, pada 2 minggu yang lalu kita sudah sampai pada ayat Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Masih ingat Pak? Kira-kira kalau kita membaca Maliki Yaumiddin apa yang tergambar Pak? Masih ingat Pak? Jangan lupa Pak ya. Jangan lupa kalau kita membaca ayat ini, jangan lupakan pertama, Pak ya, ada rasa apa? Rasa takut. Kok takut? Karena kita akan bertemu, akan memasuki hari akhirat yang dahsyat sekali. Dahsyat sekali, Pak. Dahsyat sekali. Takut. Takut dengan keadaan akhirat dan takut kalau tidak masuk surga. Yang kedua, mengharap. Mengharap apa? Mengharapkan balasan surga. Yang ketiga, ada rasa malu. Kenapa malu? Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai hari pembalasan, Dia juga yang menguasai rajanya Allah itu. Allah raja bukan hanya di akhirat saja, tapi raja di dunia. Tahu semua Pak, seluk-beluk kita. Belum lagi terlintas di pikiran kita, Allah sudah tahu. Apalagi yang terlintas. Belum lagi kita lahir, Allah sudah tahu apa yang bakal terjadi dengan diri kita. Kemudian, ini sebagai tambahan, bahwa ketika kita membaca Maliki Yaumiddin ini, Pak ya, kita membayangkan keadaan hari kiamat yang dahsyat. Kalau ini takut dengan azabnya, Pak ya. Ini mengharapkan balas surga. Ini malu karena Allah tahu semua kekurangan kita, dosa-dosa kita. Yang keempat ini, ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, kita tergambar, Pak, bagaimana dahsyatnya hari itu. Nah, Bapak sekalian, ini kalau Bapak-bapak membaca Al-Quran dan membaca terjemahan Al-Quran, maka Bapak akan sering mendapatkan, Pak, bagaimana Allah menggambarkan di akhirat nanti. Misalnya bagaimana siksaan bagi
orang-orang yang masuk neraka. Itu banyak sekali bertebaran dalam Al-Quran, Pak. Dalam surah Al-Ghasyiyah, Pak ya. Ada lagi dalam surat Al-Fajr, surat Az-Zalzalah, surat An-Nazi'at, surat An-Naba. Wah, banyak sekali sekalian. Artinya semakin banyak kita tahu tentang keadaan akhirat, maka kita lebih mudah membayangkannya, Pak. Membayangkan dahsyatnya hari akhirat. Makanya sekalian, kalau kita mohon maaf jarang membaca Quran, jarang membaca terjemahan Al-Quran, ini tidak nyangkut kadang-kadang, Pak, tidak nyangkut di kita. Apa maksudnya nyangkutnya, Pak? Tidak ada yang membekas di hati kita, di pikiran kita. Padahal kalau kita banyak paham tentang dahsyatnya hari akhirat, Pak, azab Allah bagi orang-orang pendosa, keadaan di akhirat nanti, padang mahsyar yang sangat panas, Pak ya. Semua orang ketakutan dan semua penderitaan orang yang masuk neraka itu, Pak. Bapak tahu, Pak ya, kalau timah yang cair, Pak ya. Apa namanya itu, Pak? Besi yang mencair itu, Pak ya. Itulah kira-kira minuman mereka, Pak. Air yang mendidih, itu Pak, yang mendidih yang kalau kita masak air untuk kopi, Pak ya. Itu kan air mendidih di dunia, Pak. Di akhirat nanti lebih berlipat-lipat. Puluhan, bisa ratusan kali dari mendidihnya air yang di dunia ini. Bayangkan kita, Pak. Seberapa kuatnya lidah kita ini menahan air panas untuk kopi itu, Pak. Tidak tahan kita, Pak ya. Jadi kira-kira gambarannya orang yang minum, yang diberi minum air mendidih di akhir nanti, Pak, masuk ke mulutnya leleh, Pak. Mulutnya meleleh, Pak. Saking panasnya, mana ada, Pak, bisa menahan daging yang seperti ini, Pak. Lidah yang begitu lemahnya, tidak akan mampu. Pasti meleleh, pasti akan hancur, Pak. Nah, makanya dari situlah, Pak, ketika kita membayangkan ini, Pak ya, ada rasa syukur dalam hati kita. Ya Allah, ya Tuhanku, betapa aku dalam keadaan nikmat sekarang ini. Aku bisa makan, bisa minum, bisa tidur, bisa berjalan tanpa ada siksaan. Nah, keadaan yang penuh nikmat yang kita rasakan sekarang inilah, Pak, yang perlu kita rawat. Jangan sampai di akhirat berubah menjadi siksaan yang selama-lamanya. Inilah, Pak, kewajiban kita. Yang seperti ini, Pak, inilah yang mendorong orang, Pak, tidak jemu-jemu untuk beribadah. Yang bisa menembus waktu subuh ke masjid di tengah ngantuk, di tengah gelapnya jalan. Yang seperti inilah, Pak, orang yang lagi susah pun masih mau berinfak. Dengan ingat seperti inilah, Pak, orang-orang yang di tengah keramaian, Pak ya, orang ramai di pasar, di kantor, dia mampu berzikir sendiri, Pak. Di tengah orang nonton bola, Pak ya, televisi, masih mampu dia beristighfar, bersolawat. Yang seperti ini pula lah, yang mendorong orang punya wirid-wirid yang banyak, Pak. Ada orang yang berwirid, Pak, membaca selawat 500 kali satu hari, 1000 kali, 5000 kali, 10.000 kali. Karena kenapa, Pak? Memanfaatkan usia mereka ini, Pak. Jangan sampai di akhirat kena azab. Jangan sampai di akhirat kena azab. Jadi sekalian, dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, Allah berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas salihin." Kata Allah, berinfaklah
kalian sebelum datang kematian. Soalnya kalau datang kematian, kamu akan memohon, akan meminta, Tuhan, tolong Tuhan, tunda sebentar baik. Aku nak beramal sedekah, aku nak beramal soleh. Jadi Pak, ulama dulu Pak, ulama yang orang sufi, orang tasawuf Pak, pantang membiarkan waktu kosong dalam hidupnya tanpa amal soleh. Ingat Pak ya, orang-orang soleh Pak, ulama-ulama yang tinggi ilmunya, yang tinggi ibadahnya, orang-orang sufi Pak, pantang melewatkan waktu mereka walau sedetik melainkan dengan ibadah, baik dengan berzikir, membaca Quran, belajar, membantu orang, pokoknya dengan amal soleh Pak. Jadi Bapak sekalian, kalau kita, mohon maaf Bapak sekalian, kita yang sudah usianya 60 tahun ke atas Pak, harus sibuk dengan zikir, harus sibuk Pak, harus sibuk. Entah itu istighfar, astaghfirullahaladzim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, atau misalnya bisa juga subhanallah bihamdihi, atau membaca Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana, sayyidul istighfar, la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk. Bapak sudah hafal Pak sayyidul istighfar Pak? Saya tanya Pak, coba angkat tangan Pak ya. Siapa yang sudah hafal sayyidul istighfar? Sayyidul istighfar ini diterjemahkan bacaan istighfar yang paling tinggi. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na. Ada yang sudah hafal begini Pak? Siapa yang sudah hafal Pak? Pak. Nah, ini puncak dari istighfar Pak ya. Yang namanya puncak ini apa? Istilahnya itu pamungkas Pak. Pamungkasnya. Memang panjang Pak. Memang panjang. Tapi kalau dihafal baca. Ustaz Abdullah 60 tahun 70 tahun hafal tak? Ya hafal. Kalau enggak ngapalnya Pak. Kalaupun tidak mau menghafalnya boleh baca. Ditulis. Oh ya Allah. Kalau sekiranya ada di sini Pak ya, tukang juru tulis Pak ya. Nanti dia nulis apa yang saya ajarkan, diprintkan, dibagikan. Tapi biarlah Pak, kita berdoa Pak ya, semoga Allah memberikan kemudahan Pak ya. Intinya Pak, jangan sampai kita melewatkan waktu kita melainkan dengan amal soleh. Orang-orang yang sudah meninggal dunia mengharap kesempatan bisa beramal. Kita yang masih hidup, berleha-leha. Makanya sekalian, mohon maaf Pak ya, kita sedikit kita bertukar pikiran, bertukar informasi atau kebaikan. Siapa orang yang paling mujur dalam rumah tangganya? Mereka yang sedikit Pak waktu-waktunya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Misalnya apa? Nonton televisi Pak. Yang tidak perlu Pak ya. Yang tidak perlu. Tontonannya tidak perlu. Jadi karena dia tidak banyak nonton, bisa digunakan untuk yang lainnya. Termasuk juga sekalian dalam hal ini, kalau sekiranya kita Pak diberikan Allah kelapangan, kita masih malas-malas berinfak, wah Pak, itu dak yes Pak, bahasa Palembangnya, dak maju Pak, dak maju. Atau kita sehat Pak ya, dak semangat beramal soleh, tidak maju juga. Justru enak sekarang nih Pak. Masa kita nak nunggu, mohon maaf Pak ya, nak nunggu sudah dak pacak lagi bergerak. Aku mau ke masjid. Jalan sudah kayak merangkak, mohon maaf, cak buayu, baru galak nak ke masjid. Kan salah Pak. Enak kan Pak sekarang kita Pak ya, ke masjid Pak ya.
Nah, itu. Oke, sekalian, ini yang lalu saya ingatkan kembali supaya kita ingat. Kemudian kita masuk kepada berikutnya, Maliki Yaumiddin. Iyyaka Maliki Yaumiddin. Apa lagi, Pak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, apa artinya, Pak? Apa artinya, Pak? Iyyaka, Pak? Hanya kepadamu. Na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu ya Allah. Nasta'in. Apa nasta'in, Pak? Memohon pertolongan. Nah, ini Pak, yang seperti ini, Pak, penggalan-penggalan seperti ini, Pak, memang perlu kita hafalkan, Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mari Pak, kita sama-sama Pak ya, kita hafalkan Pak artinya Pak ya. Iyyaka, hanya kepadamu. Na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu kami nasta'in, memohon pertolongan. Pak, kita kalau kita tidak memahami artinya Pak, susah kita menikmatinya Pak. Pak ya. Jadi ini sekali lagi Pak, perlu sekali kita kuasai betul arti ini. Ada beberapa rahasia di sini Pak ya. Kenapa Allah mendahulukan iyyaka baru na'budu, wa iyyaka baru nasta'in? Kenapa ini dulu Pak? Kenapa tidak na'budu dulu nasta'in? Kenapa tidak begini? Na'budu iyyaka, nasta'in iyyaka. Itu sama artinya begini Pak. Kalau bahasa Indonesianya Pak ya. Hai Ali, engkaulah yang aku panggil. Ali, engkau yang aku panggil. Sama dapat dengan arti begini. Aku memanggil kau Ali. Coba Pak, Bapak pikirkan, sama tak maknanya? Ali, Ali, kau tulah yang aku panggil. Kau tulah yang aku panggil. Dengan aku memanggilmu Ali. Ada perbedaan tak Pak? Ada perbedaan makna tak? Nah, betul sekali. Aziz Zeroni. Jadi ini Pak mengkhususkan bahwa dialah Allah tempat kita menyembah, tidak yang lain. Ini juga dialah Allah tempat kita minta pertolongan. Jadi hanya padamu. Jadi iyyaka itu hanya padamu. Jadi mengkhususkan. Makanya tidak boleh sekali. Makanya Pak Allah itu Pak sangat marah, melaknat orang yang syirik, yang menyembah selain Allah. Allah marah sekali Pak. Dan orang yang syirik itu tidak diampuni oleh Allah. Kenapa? Saking marahnya Allah kepada orang yang menyembah selain Allah. Jadi tidak boleh kita misalnya, makanya Pak yang seperti ini tidak boleh kita Pak punya cincin, nah ini jago aku. Punya gelang, ini nih. Bikin aku selamat dalam perjalanan. Kalung, rumah nyimpen jimat. Hancurlah barang itu. Hancurlah itu Pak. Karena kenapa? Kenapa Pak? Karena itu sudah syirik. Apalagi termasuk juga Pak yang orang yang menyembah selain Allah, nyembah berhala, nyembah matahari, nyembah bulan, nyembah apa?
api, apa? Ada juga nyembah ini Pak, nyembah ya model-model dukun-dukun tuh Pak ya. Model-model kayak gitu, mempersembahkan sesuatu. Misalnya mempersembahkan kambing Pak ya, untuk misalnya penghuni apa Pak, Gunung Kawi misalnya. Itu bentuk menyembah selain Allah. Syirik. Nah, kita Pak tidak demikian, Pak. Jadi ini fungsinya Pak untuk mengkhususkan bahwa hanya Allah tempat kita menyembah dan hanya Allah tempat kita meminta. Nah, itu rahasia yang pertama. Rahasia kedua di ayat ini sekalian, bahwa Allah mengajarkan kita sebelum minta sesuatu kepada Allah, maka lakukan dulu kewajiban kita. Paham Pak? Ini kan tidak Allah mengatakan begini Pak. Iyyaka nasta'inu wa iyyaka na'bud. Tidak kan Pak ya? Tapi iyyaka na'budu, kita laksanakan dulu kewajiban kita, baru kita minta. Sama be Pak. Dari sini keluarlah kaidah Pak. Kita ini Pak, jangan menuntut hak sebelum melakukan kewajiban kita. Sama misalnya kita suami Pak, nak nuntut dari bini kita pelayanan, lakukan dulu kewajiban kita. Apa kewajiban kita Pak? Memberi nafkah. Apa kewajiban kita Pak? Menjaga dia, membimbing dia, menyayangin dia. Laksanakan kewajiban. Baru kita minta dia. Kita nyayangin dia tidak, nak minta kita disayangi oleh dia. Berkata kasar, mukul, terus minta istri kita cinta mati sama kita. Laksanakan dulu. Kau banyak baik-baik dengan bini kau, tanpa kau minta, bini kau akan baik sama dirimu. Nah, jadi intinya sekalian, di sini Allah mengajarkan kita jangan meminta sebelum melakukan kewajiban, atau dahulukan melakukan kewajiban baru menuntut hak kita. Atau laksanakan kewajiban, hakmu akan datang. Di sini Pak, Allah menegaskan, kau gawe kebaik, apa yang aku suruh, nih aku Tuhan mampu memberi apa yang nak kau minta. Tapi satu syaratnya, apa yang aku minta kau gawekan. Apa yang aku minta, kau nyembahku, kau turuti aku. Mana yang aku suruh kau laksanakan, mana kurang kau tinggalkan. Kalau itu yang kau lakukan, apapun yang kau minta, tenang baik, enteng bagiku. Makanya sekalian, kenapa ada orang Pak yang doanya itu kabul? Karena dia orang yang memang bertakwa Pak. Banyak berbuat kebaikan dan dia betul-betul meninggalkan kemaksiatan. Yang seperti inilah Pak, doanya cepat terkabulkan. Nah, sekalian, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi, yang kedua, pelajaran atau rahasia di ayat ini, kita dahulukan melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, baru setelah itu kita mintalah sepuas-puasmu. Jangan kita mohon maaf Pak, melaksanakan kewajiban kita dikit, nak minta surga paling tinggi. Beramal sudah tidak, banyak berbuat maksiat, nak minta surga. Tidak bisa itu Pak. Ditanya, kau bisa baca Quran? Bisa, cuman banyak yang lupa. Kau salat berapa kali? 2 kali. Kau nak masuk surga? Mau masuk surga. Nah, salat kedua kali nak masuk surga. Nah, yang ketiga, pelajaran di sini Pak. Kenapa Pak Allah menggunakan iyyaka na'budu? Hanya padamu kami menyembah. Tidak iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in.
Hanya padamu Tuhan aku menyembah. Dan hanya padamu Tuhan aku minta pertolongan. Kenapa tidak pakai aku Kok di sini pakai kami? Nah, apa Pak? Apa rahasianya Pak? Rahasianya Allah tuh pengen kita berjamaah dalam kebaikan. Allah pengen kita ini Pak untuk kebaikan ketaatan bersama-sama, saling membahu, saling menguatkan. Kenapa Pak kita diajarkan berjamaah begini Pak? Kalau kita sholat dewean Pak ya, banyak penyakitnya, banyak godaannya. Kalau kita di sini Pak, azan, sudah azan, entah itu qobliyah atau langsung, tidak nunda, tidak ada ceritanya Pak. Azan Pak ya di masjid, sudah itu ngobrol, ngopi. Yuk nanti jam 6:30 baru kita sholat. Tidak kan Pak ceritanya itu. Coba kalau di rumah Pak, banyak godaannya. Tanya Pak sama yang sholatnya tidak di masjid. Kau sholat maghrib kau tadi jam berapa? Mungkin jamnya aku 6:30. Aku jam 6:45. Jam 7. Ngapa Pak? Kenapa? Karena dia tidak masuk dalam barisan jamaah. Nah kita Pak sini. Kita sholat kita Pak mengikuti imam. Coba kalau kita dewean Pak, suka-suka kita kan Pak. Aku nak cepat baik. Sholat ini Pak, sholat kilat. Sholat maghrib selesai 2 menit. Sholat isya 3 menit, 4 menit. Itu kalau dewean Pak, betul Pak. Coba di sini, lanjakkan kita mesti imam kita sini hafiz Quran. Nak sholat isya 5 menit, mana tembus? Dengan persaudaraan, jangan egois, nak mikirkan diri kau dewek, nak lama di kau baik. Jangan. Kau lapang bantu. Jangan kau kayo rayo, wong susah, kau anteng baik. Jangan cak itu. Wong begawe, kau tonoyong di sini bangun masjid. Kau tidak peduli, tidak boleh. Di sinilah Pak Islam mengajarkan kebersamaan, persaudaraan. Enak sama diraso, susah sama-sama dipikul. Kalau cak ini Pak ya, kita tuh Pak tidak ada rasa iri dengan yang lain Pak. Dia kayu mobilnya Fortuner, ya coba ya. Dia yang Fortuner galak ngajak kita kemana-mana jalan pakai naik mobil dia. Kau ada susah-susah kaget naik mobil aku lemak aja itu Pak. Tidak merasa tinggi karena dia mobilnya hebat. Yang tidak punya mobil, yang cuma punya sepeda, punya motor tua, tidak pula rendah hati, rendah diri. Karena dia tahu apa Pak? Karena dia merasa bukan itu yang menjadi standar kemuliaan itu. Nah, 3 poin tadi Pak, makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita masuk Pak ke berikutnya. Ini paham Pak ya? Ada yang bertanya di sini Pak? Cukup Pak ya? Yang pertama, mengkhususkan ibadah hanya kepada Allah, mengkhususkan minta tolong hanya kepada Allah. Ingat Pak. Jadi kalau kita minta apapun Pak, pertolongan apapun, lari kepada Tuhan Pak. Makanya di sini ada juga Pak, muncul di sini Pak ya. Kalau mau kamu ditolong oleh Allah, ingat Allah. Kalau kamu ingat pada Allah, Allah akan ingat padamu. Fadhkuruni azkurkum. Ini ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Fadhkuruni, ingatlah kamu kepadaku, kata Allah. Fadhkuruni, ingatlah kamu kepadaku, azkurkum, aku ingat sama kamu. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, jangan kamu kufur. Maksudnya apa Pak? Ayat ini mengingatkan kita. Kalau pengen ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat Allah. Kalau kita ingat Allah, Allah akan melihat, Allah akan memperhatikan apa yang kita butuhkan.
Makanya Pak, salah satu pengamalannya adalah kalau kita ada hajat apa-apa Pak, banyak-banyak berzikir. Wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Banyak-banyaklah berzikir kepada Allah supaya kamu meraih apa yang kamu inginkan. Kita nak surga kan Pak ya? Banyak zikir. Nak bahagia kita Pak, banyak zikir. Pengen anak kita sukses, banyak zikir. Pengen usaha kita maju, banyak zikir. Pengen istri kita berubah, lembut hatinya, sayang kepada kita, banyak berzikir kepada Allah. Jangan menggantungkan hidup kita pada yang lain, Pak. Jadi di sini Nasta'in ini, Pak ya, mengajarkan juga jangan kamu bergantung pada selain Allah. Kalau kita bergantung sama manusia, Pak, tidak akan manusia mampu menyenangkan kita. Kita pengen, Pak ya, mengandalkan kekuatan kita, kehebatan bini kita. Tidak akan bisa mereka Pak. Tidak akan bisa mereka memuaskan kita. Kalau kita bersandar dengan manusia, belum tentu mereka akan menyenangkan kita Pak. Bini kita lemah Pak. Bos kita ada saatnya dia berganti. Orang tua kita Pak, banyak sudah meninggal dunia. Jadi Allah tempat kita minta pertolongan Pak. Beda dengan kita Pak. Manusia sering diminta tolong Pak. Ya kalau dia baik hati Pak, dia anteng kita minta tolong kepada Allah, justru Allah yang senang Pak. Justru kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sering minta tolong kepada Allah. Kenapa? Minta tolong kepada Allah bukti bahwa kita memang lemah di hadapan Allah. Bukti bahwa Allah itu diagungkan. Bukti bahwa kita itu yakin dengan Tuhan. Jadi uang yang ada kalau minta tolong kepada Allah ini Pak, Pak, diragukan ibadahnya. Karena kalau dia yakin dengan ibadahnya, dia akan mengejar minta tolong kepada Allah sebanyak-banyaknya. Misalnya Pak ya, ada orang bangun masjid, selesai, dia baca minta apa Pak kepada Allah Pak, hafiz Quran 30 juz, prestasi kan Pak, betul Pak? Dia bisa minta hal yang banyak. Zikir, istighfar 3.000 kali sehari. Oh itu dia tanpa diminta pun Pak, Allah bisa memberi Pak. Nah ingat Pak ya, ketika waktu kita habis Pak untuk berzikir Pak, dan Allah itu maha berterima kasih Pak kepada hambanya yang suka ibadah. Oke Pak ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya masuk ke ayat berikutnya Pak ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina apa artinya Pak? Ihdina, tunjukkanlah kami. Ihdina. As-sirata artinya Pak? Jalan. Al-mustaqim, jalan yang lurus. Saya ulangin Pak ya. Ihdina apa artinya Pak? Kami. Ihdi, berilah petunjuk kepada kami. As-sirata, jalan. Al-mustaqim, lurus. Ini Pak ada kaitannya dengan ayat sebelumnya Pak ya. Di sini apa Pak? Minta tolong. Pada ayat ini Pak Allah menggambarkan kepada kita Pak bahwa pertolongan yang paling tinggi yang kita mintakan kepada Allah itu Pak bukanlah pertolongan yang sifatnya duniawi. Bukanlah untuk kesenangan duniawi, tetapi apa? Minta pertolongan supaya Allah menetapkan kita dalam kebenaran, memberikan petunjuk jalan yang benar. Ini adalah bentuk pertolongan yang tertinggi yang harusnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, sekalian? Kalau kita berada di jalan yang lurus, Pak, dalam kebenaran,
maka permintaan-permintaan yang lain selain dari jalan yang benar ini akan Allah berikan. Saya ulangin Pak ya. Kita diajarkan Allah untuk meminta diberikan petunjuk jalan yang lurus. Diberikan petunjuk tentang kebenaran. Kenapa Pak? Kalau ini sudah kita raih Pak, maka segala bentuk pertolongan, segala bentuk permintaan kita yang lainnya akan Allah berikan kepada kita. Kuncinya di sini Pak, menjadi orang yang benar dulu kita Pak. Karena kalau kita tidak jadi orang yang benar, tidak dapat petunjuk Pak, nanti yang kita minta itu bisa menjadi kehancuran bagi kita dan kehancuran bagi orang lain. Wong Pak tidak benar Pak, tidak sholat, tidak mengerti Tuhan, tidak mengerti akhirat Pak, tidak mengerti isi Al-Quran Pak. Nak lemak di dirinya, tidak lemak di orang lain. Nak lemak di dirinya, walaupun mengorbankan orang lain Pak. Walaupun orang dibunuh, no problem. Yang penting aku happy dan aku sukses. Inilah apa Pak? Orang yang salah. Kenapa? Dia tidak melandasi hidupnya dengan jalan yang lurus. Makanya sekalian, Pak, apa Pak As-Sirat Al-Mustaqim ini? As-Sirat Al-Mustaqim ini jalan yang lurus, artinya agama Islam yang lurus. Juga bermakna apa Pak? As-Sirat Al-Mustaqim ini jalan yang lurus itu apa Pak? Adalah ajaran agama yang diajarkan baginda Rasulullah. Apa yang diajarkan baginda Rasulullah Pak? Al-Quran. Jadi Pak, kalau kita setiap waktu selalu mohon ihdinas siratal mustaqim, Quran tidak dibaca, Quran tidak kita pelajari Pak, omong kosong kau tuh ihdinas siratal mustaqim. Paham Pak ya? Kalau kita memang ihdinas siratal mustaqim Pak, minta tolongnya Tuhanku, tunjukilah aku jalan yang lurus Pak. Artinya Pak, setelah sholat banyak-banyak kita baca Quran, belajar Quran, dengarkan isi Quran Pak, ceramah tentang isi Quran. Itu Pak konsekuensi dari kita baca ihdinas siratal mustaqim ini. Makanya sekalian aneh Pak sebenarnya, kita umat Islam Pak ya, sholat 5 waktu. Tapi Pak, Quran jarang dibaca, terjemahan tidak dibaca Pak. Jarang mendengar pengajian tentang Al-Quran, pengajian-pengajian agama. Ini loh Pak, tidak matching Pak. Sama be pecah uang Pak nak ke kantor pakai pakaian sawah Pak. Uang pergi ke undangan pengantin walimah, pakai baju tendok Pak. Tidak cocok. Kalau kita meminta jalan yang lurus Pak, maka kita harus sering belajar Quran, isi Quran Pak. Nah, ini penyakitnya kita ini Pak. Kadang-kadang ada anak-anak baru bisa baca Quran, sudah ibunya berhentilah ngaji. Kau ikut les Pak. Pusing Pak saya Pak. Kok bisa ya begitu ya? Pak, usia saya 48 tahun Pak. Ada lagi banyak yang lebih tua, yang sudah 60 tahun, 70 tahun. Masih Pak belajar Quran Pak. Belajar Quran itu bisa dengan membacanya, mempelajari isinya, Pak, mendengarkan ceramah orang tentang Al-Quran. Itu Pak, Quraish Shihab itu Pak, berapa Pak itu usianya? 70 tahun. Itu pakar tafsir Al-Quran Pak. Apa beliau berhenti belajar Quran? Oh no, ini belum belajar Pak. Belajar. Beliau menulis, sebelum menulis pasti beliau membaca buku. Atau setidaknya dengan beliau menulis itu Pak, itu sudah bentuk belajar. Menulis itu bentuk mengingatkan apa yang sudah ada di otak beliau, dituangkan. Itu bentuk belajar juga. Menulis adalah bentuk belajar. Setua itu Pak, pakar, masih belajar Pak. Nah gitu Pak. Apa kita dengan beliau Pak? Tidak ada apa-apanya Pak. Makanya Pak sekalian, ada yang menarik juga Pak ya. Kata Allah dalam surat Al-A'raf ayat 204.
Fa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika Al-Qur'an itu dibacakan, maka fa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Dengarkan dengan seksama. La'allakum turhamun, supaya kamu dapatkan rahmat. Bayangkan Pak, di ayat ini Allah menggambarkan dengan sekedar mendengarkan dengan seksama saja Pak ya, mendengarkan orang baca Quran, itu kita dapat rahmat. Rahmat itu apa? Ketenangan batin, kedamaian, pahala, ampunan, pelindungan dari Allah Pak. Mendengarkan saja Pak. Apalagi kalau kita yang baconya Pak. Itulah Pak. Tetapi Pak, yang Allah maksudkan di ayat ini Pak, bukan sekedar mendengarkan yang tidak tahu artinya Pak. Bukan itu kehendak Allah Pak. Mendengarkan dengan sesama, tapi paham juga isinya Pak. Nah disinilah Pak letak kekurangan kita umat Islam Pak. Kita yang berbahasa Indonesia, sementara Quran itu berbahasa Arab. Maka mohon maaf Pak ya, kalau saya Pak, secara pribadi, kita belajar ini Pak ya, satu ayat ini Pak ya, kita pahami betul apa maksudnya. Ini kita pahami betul apa maksudnya Pak. Ini adalah bentuk kita untuk bisa memahami apa yang kita dengarkan dalam hidup kita. Ini imam Pak, sering baca ini terus Pak. Makanya ketika imam membaca ini Pak ya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa Pak gawe kita Pak? Mendengarkan dengan sama. Tetapi karena kita belajar Pak, kita tahu ini loh maksud ayat ini. Lemah dah Pak? Lemah. Cemana kalau kita imam baca Pak ya, entah itu Al-Fatihah atau ayat pendek, kita tidak ngerti artinya Pak. Galau dah Pak? Galau dah Pak? Galau maksudnya apa? Kita tidak menikmati. Makanya Pak, ini sekedar Pak, aku berwasiat mengingatkan Pak, sebelum kita rugi Pak, punya anak Pak, pastikan dia ngerti bahasa Arab. Kalau anak kita sudah besar, kalau Pak, pastikan cucu kita harus ngerti bahasa Arab, harus mengerti, karena itu bahasa Quran. Jangan kita Pak bangga anak kita tas wong Amerika wong Inggris. Tapi kalau bahasa Arab, apa arti na'budu? Apa arti anta? Apa arti Lailatul Qadar? Kau nak tas kau nak sehebat langit pun tidak maju Pak ya. Harusnya Pak, bahasa Arab itu bahasa pertama umat Islam Pak. Makanya Pak, musuh Islam itu Pak sangat-sangat takut umat Islam ngerti bahasa Arab Pak. Coba tengok Pak, di SD ada belajar bahasa Arab Pak? Mana ada Pak? SMP ada bahasa Arab Pak? Mana ada Pak? Bahasa Inggris? Ada. Berarti Pak, tidak membangun pendidikan itu dengan agama, dengan moral, tapi dengan ilmu. Bukan moral agama yang diutamakan. Harusnya Pak, bahasa Arab itu diajarkan. Dari situ Pak akan muncul jiwa-jiwa agama. Karena bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kita Pak. Jadi wasiat saya apa Pak? Punya anak pastikan berpandai bahasa Arab. Anak bisa galau pastikan cocok kita Pak. Lebih lagi punya anak pastikan hafal Quran. Anak bisa galau pastikan cocok kita hafal Quran Pak. Ngapa anak kita hafal Quran, cocok kita hafal Quran? Kita yang bapaknya, ibunya, kita yang bapaknya atau kita yang kakeknya, ada Pak, ada yang bisa meneruskan pahala kita Pak. Karena waktu kita di dunia ini Pak terbatas Pak. Kalau meninggal dunia, mana pacak lagi, tidak bisa lagi kita nak beramal soleh. Ada yang mau ditanyakan Pak? Ini belum selesai Pak ya. Ini masih baru sebagian penjelasan tentang Ihdinas Shiratal Mustaqim. Saya buka, ada yang bertanya Pak? Oh iya, saya ada janji Pak, ada doa Pak ya. Masih ingat Pak? Iya. Iya. Tadi kan kadang
rajin membaca Quran habis sholat Ya. satu dua minggu Ustaz ya. Ya. Tapi kadang kita kalau kurang memahami arti daripada Quran yang kita baca itu kan. Ya. Kita baca Ya. terjemahan yang kayak yang tebal pada Ya. Tapi liwat banget kita baca karena tadi lah umur ini kan lambat ngertinya cepat hilangnya Ustaz. Mana mensikapi supaya kita baca ini supaya lengket kepala. Baca terjemahan. Iya terjemahan supaya ingat. Tapi Bapak baca Quran dan baca terjemahnya juga. Iya. Tapi itu lah lambat. Ya. Jadi Pak Haji Zulkifli ini dikit aja saya tambahkan Pak ya. Memang saya harus menggarisbawahi dulu Pak ya. Kalau Bapak sudah baca Quran, maksudnya gini Pak ya, baca Quran satu halaman. Sudah satu halaman itu Pak, baca terjemahannya juga Pak ya. Jangan begini Pak, baca 5 halaman, tapi tidak baca terjemahannya itu keliru menurut saya Pak. Nah, jadi bisa begini Pak ya cara baca Quran itu, baca satu ayat, ya yang agak lebih enak. Satu halaman lah Pak ya, baca tuntas satu halaman, baca terjemahannya satu-satu Pak. Baru baca halaman berikutnya, baca lagi terjemahannya di halaman itu juga. Atau setengah halaman Pak ya, setengah halaman, sudah saya tuntaskan penuh, setengah halaman baca terjemahannya, baru setengah halaman berikutnya. Nah, baca terjemahan, ngerti kan Pak ya terjemahannya? Kok tidak lengket, tidak ingat? Bisa jadi Pak, mohon maaf Pak ya, pengaruh dari kita sendiri Pak. Pengaruh karena kita belajar dewean Pak. Jadi tidak ada masukan dari yang lain. Tetapi kalau kita misalnya bersama-sama, di situ ada keberkahan Pak. Mungkin lebih lengket. Kenapa Pak? Karena ketika bersama-sama membaca, misalnya ada 3-5 orang, di situ ada semangat. Semangat itulah yang memacu otak kita bergairah untuk mengingat. Sementara kalau kita baca sendiri kadang-kadang tidak terlalu bergairah. Itu mungkin yang buat orang cepat lupa. Jadi solusinya bersama-sama. Atau Pak ya. Mulai cek ini Pak, pengajian cek ini Pak ya. Walaupun mungkin Pak kalau belajar tafsir itu tidak bisa langsung banyak-banyak Pak ya. Karena satu ayat itu kan panjang Pak ya. Karena satu ayat itu satu pertemuan. Tetapi Pak, karena kita mendapatkan pemahaman itu dari orang lain, dari guru Pak, itu bisa lebih lengket. Tetapi Pak, di atas semua itu tetap membaca terjemahan itu lebih baik ketimbang tidak sama sekali. Baik sekali Pak, tanya Pak Zulkifli ini sederhana tapi ya sesuai dengan realita Pak. Akan kami usahakan Pak. Ini yang sering yang kami tempat keharusan. Iya. Contoh Pak yang ada bibi saya di Padang, sama-sama jamaahnya di subuh Pak ya, baca terjemahan Quran Pak, keliling saya khatam, dah khatam ulang lagi baca terjemahan. Saya Pak bisa berpikir ini kalau dia khatam terus Pak, itu bisa lengket isi Quran ya Pak. Setidaknya petunjuk itu dia masuk. Pak sudah Isya, ya, kita mau sholat. Terima kasih. Kita baca doa kepada Allah Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.